Salam, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam channel ini, channel Langsung Sitorus, yang kita gunakan sekarang untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium di dalam kebaktian kita di Kamis Suci atau disebut orang juga Kamis Putih pada tanggal 28 Maret 2024 ini. Dan kiranya dengan pertemuan kita ini, kita semua mendapat berkat yang melimpah dari Tuhan kita. Dan harapan saya bisa iman kita dikoreksi dan juga dikuatkan, diperbaiki, dan dengan demikian kita semakin sungguh-sungguh mengikut teladan Yesus Kristus. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita semuanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada kali ini ditentukan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Berita satu-satunya dalam Injil yang 4 itu tentang Yesus membasuh kaki para muridnya untuk menyucikan mereka. Mari kita baca perikop tersebut. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dirinya. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi kalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Di almanak kita dikatakan tema daripada perenungan kita, Yesus teladan bagi kita. Atau lebih baik, Yesus memberi teladan bagi kita yang harus kita ikuti. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, pada minggu-minggu Paskah, minggu-minggu mengenang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus, sudah kita tahu bahwa Yesus dengan penuh kesadaran dan kerelaan untuk menyelesaikan tugas misinya yang diembankan oleh Bapa kepadanya. Sehingga dia juga melakukan petunjuk-petunjuk bagaimana dia akan memenuhi tugas tersebut. Sampai 4 kali dia memberitahu tentang penderitaan yang akan dia pikul. Dan minggu lalu telah kita dengar bahwa Yesus dielu-elukan pada hari Hanukkah itu dalam rangka pencucian Bait Allah sampai ke Yerusalem. Dia ibarat Raja Salomo yang mengendarai keledai atas perintah ayahnya Daud, diarak keliling kota Yerusalem untuk menunjukkan bahwa dia akan diurapi menjadi raja sebagai pilihan bapaknya Daud, bukan yang lain. Bukan Adonia yang sudah buat acara sendiri dalam naik tahta. Dan setelah dia diurapi, Adonia itu ciut dan mengundurkan diri datang memberi hormat kepada Salomo. Dia datang sebagai raja yang rendah hati di kalangan umatnya, mengendarai bagal dan menunjukkan kasihnya kepada seluruh umat Israel, bukan kepada sebagian-sebagian. Dia dielu-elukan dengan berbagai harapan dalam hati para pengilunya. Dia sebagai Mesias yang datang dalam nama Tuhan. Tapi datang untuk apa? Di situ perbedaan. Sebagai Raja Mesias yang akan mengusir penjajah, itu harapan sebagian. Sebagai Mesias yang akan menyelesaikan permusuhan umat manusia dengan dosanya, itu hanya Tuhan yang dapat mengerjakannya. Sehingga seruan Hosana waktu itu sangat bermakna. Bangsa Israel, bangsa Tuhan ingin diselamatkan dari kuasa iblis, dari kuasa dosa, dan dari kuasa keagamaan yang palsu yang telah disalahgunakan. Dan setelah dia tiba di Yerusalem, dia mengadakan pembersihan Bait Allah atau Bait Suci waktu itu. Dan jangan dibuat Bait Suci itu menjadi rumah penyamun, melainkan
sebagai rumah doa. Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu, pembersihan bait suci, mengingatkan kita semua agar bait suci kita yang sekarang pun, yang sudah capek kita membangunnya, jangan ada yang membisniskannya, tetapi harus digunakan dalam pemeliharaan rohani yang alkitabiah dan membangun kemanusiaan yang cinta Tuhan dan cinta tanah air. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, persiapan berikut adalah akan mengadakan perjamuan malam. Dan pada malam menjelang Paskah, Yesus mengadakan perjamuan itu sebagai penggenapan bahwa dialah domba Paskah yang akan disembelih pada hari Jumat itu oleh bangsanya sendiri sebagai kurban penghapus dosa seluruh dunia, dan akan melakukan pendamaian antara Bapa dan seluruh umat manusia, dan bukan hanya lagi seluruh bangsa Israel. Dia adalah Mesias yang akan memerintah melalui kuasanya, memberikan firman-Nya kepada hati kita, membuat hati kita menjadi hati yang baru, diisi dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjelang Paskah itu Yesus tahu bahwa waktunya telah tiba. Sebelumnya dia mengatakan waktunya belum tiba, tapi sekarang dia tahu saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Beralih dari dunia ini kepada Bapa. Jadi bukan hanya asal pergi saja. Dunia ini harus dibersihkan, disucikan, dan penyucian yang pertama itu harus dilakukan secara resmi pada waktu Paskah yang dilakukan oleh Yesus bersama para muridnya. Kita tahu bahwa pada Paskah itu seluruh bangsa Israel diperintahkan untuk menyembelih domba Paskah, dan darahnya dioleskan di ambang pintu sehingga malaikat maut tidak masuk ke rumah itu, dan mereka akan makan sayur pahit karena perjalanan hidup mereka bisa saja pahit, dan mereka harus berjuang terus untuk eksis dan bisa sampai akhir. Banyak memang yang gagal, tetapi Tuhan memberikan keturunan-keturunan yang sukses kepada umatnya, bangsa Israel. Ya, dalam perjuangan itu Yesus tahu juga bahwa muridnya juga digerogoti oleh iblis. Iblis berhasil membisiki seorang dari muridnya itu, yakni Judas Iskariot, agar Judas Iskariot mengkhianati gurunya yang juga Tuhannya. Mengkhianati itu adalah pekerjaan yang paling kejam terhadap pimpinan kita. Kalau ada orang sekarang ini mau mengkhianati perjanjian bangsa Indonesia bahwa pemilihan presiden harus dilakukan dengan pilpres dan dikawal agar bisa serah terima dengan sangat baik, maka para pengacau itu adalah pengkhianat bangsa. Apa salahnya dibiarkan sebenarnya selesai dengan bagus? Ada jalur-jalur yang harus ditempuh untuk melakukan peralihan pemerintahan. Ada jalan yang sangat baik yang harus ditempuh oleh Tuhan sebenarnya dalam rangka beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tak usah ada muridnya yang mengkhianati dia. Adalah salah dugaan orang bahwa Judas Iskariot itu berjasa
dalam pengkhianatannya sehingga Yesus masuk ke dalam penderitaan yang sangat menderita dan hingga disalibkan. Yesus tegas mengatakan, Anak manusia itu, Yesus sendiri akan mengalami penderitaan itu, walaupun Judas Iskariot tidak mengkhianatinya. Karena apa? Persekongkolan daripada lawan-lawannya sudah bulat tekad untuk menangkap Yesus, menyiksanya, memenjarakannya, dan juga menghukum matinya. Karena dituduh menghina Tuhan. Karena Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah anak Allah, dirinya adalah guru, rabi, dan dirinya adalah kurios, Tuhan. Dan pada kesempatan ini, ya, Yesus menegaskan, mengatakan, ayat 19 dikatakan di sana, ya, Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ego eimi, kata Tuhan Yesus. Itu adalah nama Ehye Aser Ehye, yang dalam bahasa Yunaninya ego eimi, akulah dia. Itulah nama Jehovah yang diperkenalkan Yesus di dalam dirinya Yesus. Yasa, Yesus menyelamatkan. Yesua atau Jehovah menyelamatkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada yang meragukan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu adalah Jehovah, dalam arti firman Yahweh itu menjadi manusia, dia adalah orang yang benar-benar mengkhianati kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Dan wajib dia itu disingkirkan dari dunia ini, dimasukkan ke neraka. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita lihat penegasan Tuhan Yesus Kristus dalam pembasuhan kaki-kaki para muridnya itu. Mereka sedang makan bersama, yang kita kenal sebagai perjamuan agape sebelum melakukan perjamuan malam itu. Ya, perjamuan kasih. Tuhan Yesus menunjukkan kasih Bapa kepada seluruh murid-muridnya. Memang sewaktu para murid dan Yesus sendiri masuk ke ruangan itu, masuk ke rumah itu, seperti dalam adat Yahudi, mereka sudah membasuh kaki di pintu rumah. Mereka bersih masuk, sandal-sandal ditinggalkan di luar, ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus di malam hari ini melakukan suatu hal yang sangat baru. Kembali Yesus melakukan penyucian kepada murid-muridnya, termasuk kepada Judas Iskariot. Walaupun dia sudah tahu bahwa Judas Iskariot itu dibisiki oleh iblis, Yesus tidak mengusir Judas Iskariot dari kumpulan itu, tetapi membiarkannya ikut menerima pembasuhan kaki. Tujuan pembasuhan kaki adalah untuk menegaskan, ya, bahwa mereka semua ada di dalam Yesus. Karena sewaktu Petrus mau menolak dibasuh kakinya, Yesus mengatakan kalau tidak dibasuh, maka Petrus tidak mendapat bagian dalam aku. Jadi ke-12 murid itu mendapat pembasuhan kaki untuk menegaskan bahwa mereka semua mendapat bagian dalam Yesus Kristus. Mereka disucikan, dibersihkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ya, Judas Iskariot itu memperkeras hatinya. Walaupun dia sudah dibersihkan, dia melawan terus. Begitulah tabiat orang pengkhianat. Dia pikir bahwa kehendaknya bukan terjadi, kehendak Yesus yang akan terjadi. Memang kehendak Yesus yang akan terjadi, tetapi lebih baiklah batu diikatkan ke leher orang yang mengkhianatinya dan ditenggelamkan ke laut. Itu firman Tuhan Yesus Kristus.
Semua mereka dibasuh. Dan pembasuhan itu punya makna, menandakan, menegaskan bahwa semua murid itu ada di dalam Yesus Kristus. Namun penetapan itu, penegasan itu, di dalam penegasan itu setiap orang punya kemerdekaan untuk setia mengikut Yesus atau untuk mengkhianati Yesus. Satu dari murid itu melanjutkan pengkhianatannya karena mungkin Yudas sudah dibersihkan, tapi iblis terus dibiarkan untuk membisikinya. Dia tidak menolak iblis itu mengacau dirinya. Sehingga sewaktu mereka nanti perjamuan kudus atau perjamuan malam, ya, Yesus menegaskan, seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku, katanya. Ya. Siapa itu? Kepada siapa saya memberikan roti yang kucelupkan kepada anggur ini. Itu perjamuan malam. Kita membagi roti secara terpisah. Tapi Yesus mencelupkan roti itu kepada anggur itu. Ya. Dan dampaknya bagi yang pengkhianat adalah mengizinkan iblis merasuk orang pengkhianat itu. Jadi setelah Yesus memberikan roti yang bercampur anggur itu kepada Judas Iskariot, dia dirasuk oleh iblis itu dengan nyata. Lalu Tuhan Yesus menegaskan, pergilah, kerjakanlah pekerjaanmu, katanya. Dia tidak mengatakan, jadi batulah kau di situ, karena kau tidak tahu untung, tidak begitu. Ya, Yesus sudah tahu bagaimana jalan yang harus dijalaninya, walaupun Judas Iskariot tidak mengkhianatinya sebenarnya. Jalan penderitaan sudah dinubuatkan oleh Yesaya 58 yang akan ditempuhnya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, lihatlah apa yang terjadi. Tuhan Yesus menginginkan murid-muridnya, para pengikutnya dimanapun berada, harus bersih dan harus kompak di dalam kebersihan, kesucian. Ya. Dan kalau ada rasa atau hati yang melawan Tuhan, setiap pengikut Yesus Kristus harus berani membuang hati yang kotor tersebut dan berani melawan iblis yang selalu membisikinya agar dia mengkhianati Yesus Kristus. Sehingga kita harus mengerti apa tujuan Yesus. Kalau Yesus mengatakan bahwa dia membuat atau memberikan teladan kepada para pengikutnya, teladan apa? Bukan hanya teladan soal membasuh kaki, tapi teladan untuk saling membuang kekotoran dari kaki sampai ujung rambut. Memang kaki yang dibersihkan, dibasuh, ya, bukan yang dibasuh, dilap lagi. Itu pertanda bahwa kaki kita yang membuat kita berdiri di atas bumi harus tidak mampu dialiri oleh kuasa-kuasa dunia dalam bersikap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus pasrah, kita harus betul-betul dengan hati yang utuh dan bulat percaya pada Yesus Kristus dan setia mengikutnya. Judas Iskariot sudah menerima bagiannya. Dia mati bunuh diri karena penyesalan sudah terlambat. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, murid-murid mengatakan Yesus adalah guru dan Tuhan. Ya. Guru itu rabi. Itu seorang rabi harus lulus dari perguruan tinggi, ya. Yesus sebelum tampil ke dunia ini pada tahun 24, karena dia sudah lulus dari perguruan tinggi keagamaan orang Yahudi, dan nama perguruan tinggi itu memang tidak disebut di sini karena ada 2 perguruan tinggi waktu di sana. Kalau tidak lulusan itu, ya, tidak mampu dikatakan, tidak bisa dikatakan rabi atau guru.
Jadi Yohanes Pembaptis juga tamatan dari perguruan tinggi Yahudi, perguruan tinggi keagamaan itu. Dan setelah lulus dia beri mandat bebenang untuk mengajar dan dipanggil sebagai guru. Tapi Yesus bukan hanya guru seperti Yohanes Pembaptis. Dia juga adalah Kurios, Tuhan. Dan dia mengatakan dirinya ego emi, ehye aser ehye, akulah dia. Pencipta langit dan bumi, akulah dia. Firman yang menjadi manusia, akulah dia yang akan menyelamatkan dan menyelamatkan seluruh umat manusia dan menebus mereka dari kuasa dosa, mengalahkan kematian, dan juga mengalahkan sengat iblis. Bapak Ibu Saudara, Tuhan di sini digunakan bukan anak Allah, bukan Mesias, tapi Kurios. Karena dia menjadi tuan rumah, ya. Tuan rumah yang berkuasa menghukum roh dan tubuh, yang harus ditakuti setiap orang percaya. Jangan takut kepada penguasa yang hanya mampu menghukum badan, tapi takutlah kepada penguasa yang berkuasa menghukum roh, jiwa, dan badan. Itulah ketuhanan Yesus sebagai Tuhan yang bergaul, atau Allah yang bergaul dengan manusia dan menjadi Tuhan bagi mereka. Istilah Tuhan menunjukkan kemanusiaan Yesus dan keilahiannya juga, ya. Karena apa? Orang Israel itu selalu segan mengatakan Yahova. Kita yang tidak, orang Batak apalagi. Hulpu do halak Batak madok Jehova di Batak amaname. Orang Gaudi enggak Kurios, Elohenu, Kurios Ehad, ya. Yahweh Elohenu bukan. Jangan dikatakan Yahweh Elohenu katanya, ya. Tapi Kurios Elohenu, Kurios Ehad. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kejahwian daripada Yesus Kristus itu yang terkandung dalam firman yang menjadi manusia sebagai anak Allah menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Nama Yahweh itu diterjemahkan di Alkitab dengan Tuhan dengan huruf-huruf besar atau dengan Allah huruf-huruf besar, ya. Penguasa yang berkuasa menghukum tubuh, roh, dan jiwa. Kalau Tuhan itu hanya penguasa yang berkuasa untuk menghukum badan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, biasanya tuan rumah kalau kedatangan tamu, dia memanggil budaknya setelah dipersilahkan duduk, ya. Walaupun sudah membasuh kaki dia dari pintu rumah, setelah duduk dia panggil abdinya, abdi, ambil air di dalam basin, bawa lap katanya. Baru si abdi itu melap kaki atau membasuh kaki tamu yang ada. Itu menunjukkan integrasi tamu itu kepada tuan rumah. Dan Yesus sendiri yang melakukan itu, tidak menyuruh orang lain, ya. Ya sebagai Tuhan, ya. Bukan sebagai hamba, tidak mau mewakilkan. Dan memang Tuhan tidak mau mewakilkan kepada orang lain membasuh atau menyucikan para pengikutnya. Tuhan sendiri yang bertindak. Karena apa? Agar pengikutnya itu bukan hanya berintegrasi di dalam kerajaan Tuhan yang didirikannya, tetapi semua pengikutnya itu berada di dalam Dia, sama seperti Dia di dalam Bapa dan Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Makanya Dia sendiri yang bertindak, ya. Penyelamatan kita, baik melalui ketersalipannya, tidak diwakilkan kepada orang lain,
Tidak seperti dipercayai oleh orang-orang yang sesat itu, mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan katanya, tetapi pengganti katanya ya. Karena mereka ada punya istilah teori pengganti. Tidak. Tuhan Yahova menyelamatkan kita secara langsung, dan dia sendiri yang bertindak melalui dirinya yang menjadi manusia, yaitu anak Allah dan Tuhan atau Kurios yang berada di hadapan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan datang di Kamis Suci itu menyucikan kita, membersihkan kita. Makanya jadilah menjadi orang yang bersih, jangan kotor. Buang segala pikiranmu yang mau mengkhianati Yesus, tapi lakukanlah dengan jujur apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Yesus mengatakan memang Tuhan selalu lebih besar dari hamba, karena seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Itu benar, tetapi kalimat ini bukan membedakan derajat Yesus Kristus dan Bapaknya dalam konteks kepercayaan kita tentang Trinitas, ya. Jangan. Karena orang mengatakan ini utusan Tuhan Yesus lebih rendah dari Bapa yang mengutusnya. Enggak. Di mana lebih rendahnya? Di mana lebih tingginya pengutus daripada yang diutus? Karena yang diutus ini adalah firman yang menjadi manusia. Tentu saja firman yang keluar dari mulut Bapa, ya, akan lebih kan kita katakan Bapa yang mengutusnya itu akan lebih tinggi nampaknya daripada apa. Tetapi sebenarnya yang diutusnya itu, firman-Nya itu adalah diri Tuhan, sehingga manusia dapat menyambutnya tanpa mengalami kematian, ya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk mengadakan mengikuti teladan Yesus. Saya sewaktu jadi pimpinan gereja, ketua rapat pendeta, saya selalu mengadakan rapat pendeta sekali setahun, dan pada penutupan selalu diadakan perjamuan kudus yang didahului dengan pembasuhan kaki. Waktu itu pendeta kami masih kira-kira 170 orang dan semua dibasuh. Sungguh mengharukan dan banyak sekali. Tapi kami baru belakangan ini, ya, entah apa alasannya, entah karena waktu kurang lebih panjang, tradisi ini mereka tidak lakukan lagi. Para pendetaku, karena kami sudah pensiun, mereka mengatakan mudah saja, kapan-kapan lah kita adakan itu. Saya sewaktu mengunjungi jemaat pernah ya menjelang Paskah, ya, pada pilkada tahun 2014, mengundang bupati ikut juga dalam kebaktian kami, dan kami mengadakan perjamuan kudus dengan pembasuhan kaki. Tapi karena waktu itu adalah zaman kampanye, banyak suara-suara yang mengatakan berapa ratus juta lah dikasih bupati itu sama pendeta langsung, katanya. Itu penghinaan bagi saya waktu itu, ya. Padahal pada waktu itu adalah pesta jemaat, dan saya menyuruh mereka untuk mensawer saya. Dan banyak sekali yang mensawer, termasuk bupatinya disawer saya. Lalu saya katakan entah berapa juta waktu itu, ya. Saya mengundang bupatinya datang ke depan. Kami berdoa, Pak, saya bilang, agar Bapak menang nanti dalam pilkada yang berikut. Dan uang untuk memberangkatkan Bapak menuju kemenangan itu adalah ini, uang Tuhan. Dan beliau sangat bersyukur di situ, dan dia memang periode kedua masuk menjadi bupati. Tapi anehnya kawan-kawan, ya, otak kotor kita itu selalu menggerogoti kita, sehingga walaupun sering sudah membasuh kaki, otak kotor masih terus menggerayangi kita, tidak mau meninggalkan dendam kepada orang lain. Para pimpinan sendiri banyak yang terus dikuasai oleh dendamnya kepada orang lain. Saya selalu mengajarkan kepada kawan-kawan, jangan.
Ada pendetaku seorang yang dipitnah luar biasa oleh beberapa orang pendetaku, disuruh lain membuat surat pindahan, dan akhirnya 8 tahun pendeta itu terlunta-lunta gara pindahan itu. Seolah-olah itu dianggap kebenaran, padahal tidak. Dan akhirnya pempitnah mengatakan saya yang diajari oleh sianu-sianu, ya, untuk membuat surat pindahan itu katanya. Ngeri kali, saya tidak mau menghukum dia waktu rapat kompen pendeta kami. Sebelum jelas apanya secara hukum, bersalah secara hukum, saya bilang. Semua orang melawan saya dan terus menghina saya. Dan kami perjamuan kudus di situ dengan membasuh kaki. Namun apa yang terjadi? Sampai sekarang banyak mereka yang dendam sama saya. Tapi ternyata pendeta saya yang dihina itu adalah orang benar. Itu tandanya terlalu kuat masih Hosong tel elak late menguasai hati dan pikiran para pendeta. Walaupun ya sudah terjadi pembasuhan kaki, perjamuan kudus, tapi toh juga otak kotor masih menguasai. Tidak pulih persaudaraan. Jadi banyak yang menjadi Judas Iskariot modern sekarang ini di kalangan hamba-hamba Kristus, ya. Saya ajak semua bertobat pada masa Paskah ini agar Tuhan memberkati gereja kita dan tidak mengkerdilkannya. Tuhan memberkati kita semua. Maknailah Kamis suci ini yang kamu sebut juga Kamis putih, ya. Sebening air putihlah kita semua, tidak kotor suatu apapun, sehingga kalau kita meminumnya, semua kanker penyakit dalam diri kita akan dibuang juga. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas sentuhan firman-Mu. Mudah-mudahan para pendengarnya bukan semakin marah, tetapi semakin mau bertobat dan kembali kepada persaudaraan yang benar. Dan apabila ada niat-niat orang mengkhianati orang, tobatkan mereka ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu luar biasa, sehingga kehidupan kami menjadi teladan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuntunlah bangsa kami menyelesaikan tugas pilpres pemilu ini dengan baik, sehingga peralihan pemerintahan kami dapat berjalan dengan mulus. Kiranya Tuhanlah yang menjinakkan para pendemo itu yang menjadi pemberontak-pemberontak yang kata mereka melalui jalan demokrasi jalanan. Tobatkan mereka ya Tuhan, dan pegang tangan mereka agar jangan mengacau dan jangan membuat orang-orang kecil jadi terlindas oleh karena ambisi-ambisi mereka. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, dan dosa siapapun di tengah bangsa kami. Kalau ada yang terpilih jadi DPR, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, kiranya mereka menjadi pembela-pembela kebenaran. Kalau siapapun yang dilantik nanti menjadi presiden, yaitu Prabowo dan Gibran, kiranya tekad mereka untuk memajukan bangsa Indonesia kami, Engkau berkati Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah itu. Amin.